Gemparkan seantero Belanda. Lagi-lagi jadi sorotan dunia. Fan Persiantan bicara bergabungnya Kevin Dix bikin dia dukung Indonesia dan siap membantu Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Berikut cerita selengkapnya. Tonton sampai selesai ya biar tidak salah paham. Wow, seluruh media Belanda kini soroti perkembangan Indonesia setelah laga kemarin. Kini Kevin Dix bergabung dengan Indonesia. Media Belanda berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia. Media Belanda langsung ramai-ramai menyorot keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu (12 Oktober 2024 sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Gak lupa salaman, tulis Erick Thohir. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga bakar besi. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Keputusan Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyorot keputusan Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan bek FC Copenhagen tersebut, yaitu De Telegraaf, Voetbalzone, dan Voetbal International. De Telegraaf menyoroti sosok Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama tim senior Belanda pada 2018. Dix menjadi pemain Belanda ke-7 yang memperkuat Indonesia setelah Calvin Verdonk, Maarten Paes, Mads Hilgers, Liano Reijnders, Tom Haaien, dan Rafael Struijk, bunyi rilis De Telegraaf. Dari ke-7 pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda. Ia tampil dalam 7 pertandingan internasional untuk tim nasional muda dan bergabung dengan tim nasional utama dalam sebuah perjalanan pelatihan pada tahun 2018. Namun ia tidak berhasil tembus skuad utama, lanjut De Telegraaf. Sementara itu, Voetbal International menyebut bahwa kedatangan Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam rilis mereka, Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa berpengaruh dalam impian tersebut. Dix, yang berusia 28 tahun, merupakan pemain muda internasional untuk Belanda di awal kariernya. Namun sekarang ia akan melanjutkan karier internasionalnya di Indonesia, demikian rilis Voetbal International. Ini adalah hal besar berikutnya bagi negara yang bermimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 2026, lanjut mereka. Di sisi lain, Voetbalzone menyoroti bahwa semakin banyak pemain berdarah Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan fokus pada karier internasional bersama Indonesia. Pemain belakang FC Copenhagen berusia 28 tahun ini sedang menyelesaikan proses naturalisasinya dan dapat memainkan pertandingan internasional untuk negaranya dalam waktu dekat. Bunyi rilis Voetbalzone, semakin banyak pemain yang lahir di Belanda dan berasal dari Indonesia yang memilih untuk berkarier di kancah internasional bersama tim asuhan pelatih nasional Tae Yong-shin. Contoh terbaru adalah Mads Hilgers, imbuhnya. Dix ditargetkan segera memproses kewarganegaraannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Harapannya Kevin Dix bisa membela tim merah putih dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Mantan bintang sepak bola Belanda, Robin van Persie mengungkapkan dukungannya terhadap timnas Indonesia setelah kehadiran pemain Kevin Dix. Dalam pernyataannya, Van Persie menyatakan bahwa Dix membawa harapan baru bagi tim dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia.
Sebelumnya, fan Persib sempat mengkritik keputusan Mas Hilgers yang memilih membela Indonesia, namun kini ia menunjukkan keyakinannya terhadap potensi tim. Saya melihat perkembangan pesat dalam tim ini. Dengan bergabungnya Kevin Dix, saya yakin Indonesia dapat bersaing di level internasional, katanya. Fan Persib menambahkan bahwa ia siap membantu Indonesia dalam persiapan menuju Piala Dunia. Saya akan mendukung mereka dengan segala cara yang saya bisa. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Tidak dipungkiri ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh saya, ujarnya. Dengan semangat baru dan dukungan dari mantan pemain bintang, harapan untuk mencapai Piala Dunia semakin membara di kalangan penggemar dan pemain timnas Indonesia. Demikian cerita dari admin, bagaimana menurut kalian? Apakah dukungan dari fan Persib ini berguna untuk kita? Tulis di kolom komentar ya. PSSI memastikan mengirim surat protes ke AFC dan FIFA terkait hasil Indonesia versus Bahrain yang diwarnai keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang penuh kontroversi. PSSI menilai kepemimpinan Ahmed Al-Kaf, wasit asal Oman tersebut berat sebelah. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga belak-belakan bahwa pihaknya kesal dengan kepemimpinan wasit tersebut. Puncaknya adalah penghujung pertandingan yang berujung pada hasil 2-2 antara Indonesia versus Bahrain. Padahal waktu pertandingan sudah melewati 90 tambah 6 menit dan Indonesia sudah unggul 2-1. Tapi wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan meski telah melewati batas injury time. Perlu diketahui wasit memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit. Timnas Indonesia merasakan kesialan di akhir babak kedua. Pasalnya Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Mohamed Marhoon pada menit ke-9. Para pemain timnas Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit. Hingga akhirnya ketua badan tim nasional Sumarji diganjar kartu merah. Selepas gol itu, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf langsung meniup peluit berakhirnya laga timnas Indonesia versus Bahrain. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2 pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis (10 Oktober 2024). Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga Jumat (11 Oktober 2024) dilansir dari Bola Sport. Arya Sinulinga mengatakan dalam waktu dekat ini surat protes akan segera dikirim. PSSI ingin AFC dan FIFA melihat kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Apalagi PSSI juga kaget bahwa di laga tersebut wasit yang bertugas berasal dari federasi sepak bola yang sama. Ya, Bahrain dan Oman masih satu naungan di Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF). Ada sejarah FIFA ulang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia di 2016. Dikutip dari Antara pada 2017, FIFA dikabarkan memerintahkan laga kualifikasi Piala Dunia antara Afrika Selatan AFSEL melawan Senegal digelar ulang menyusul wasit yang memimpin laga tersebut dihukum atas perkara pengaturan pertandingan. Laga pada November 2016 yang akan diulang November tahun ini itu dimenangi oleh Afrika Selatan dengan skor 2-1 setelah wasit asal Ghana Joseph Lamtey memberikan penalti kontroversial. Lamtey pada awalnya diskors selama 3 bulan oleh CAF Federasi Sepak Bola Afrika karena memberikan hukuman handball yang sebenarnya tidak ada. Dan FIFA menjatuhkan larangan seumur hidup untuk wasit itu pada Maret. Jadi benar ada kemungkinan untuk pertandingan ulang laga Indonesia versus Bahrain ini. Namun yang jadi pertanyaannya, apabila diulang apakah kita semua mau? Ada kemungkinan kita juga malah bisa jadi kalah ketika laga diulang, dan pasti membuat jadwal semua pemain harus dirubah, padahal pemain juga memiliki tanggung jawab di klub masing-masing. Kabar tentang dugaan kecurangan wasit dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain semalam telah menyulut kemarahan publik di seluruh Asia. Berbagai negara di Asia, kecuali kawasan Timur Tengah, menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia dan mendesak FIFA untuk segera mengusut kasus tersebut. Para pengamat, supporter,
Hingga media di berbagai negara Asia sepakat bahwa keputusan wasit yang memberikan waktu tambahan yang terlalu lama telah mencederai semangat fair play. Dan mereka menuntut keadilan bagi Indonesia. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam secara terbuka menyatakan solidaritas mereka dengan timnas Indonesia. Di berbagai platform media sosial, tanda pagar #JusticeForIndonesia dan #FIFAInvestigator sempat menjadi tren di banyak negara Asia. Banyak yang beranggapan bahwa keputusan wasit terlalu memihak kepada Bahrain, sehingga gol di menit-menit akhir yang kontroversial itu dianggap tidak sah. Ini bukan sekadar masalah antara Indonesia dan Bahrain, tetapi tentang integritas olahraga yang kita cintai. Kami mendukung Indonesia untuk mengajukan protes resmi kepada FIFA, kata seorang analis sepak bola dari Korea Selatan. Negara-negara Asia Tenggara juga bersatu memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada Indonesia dalam memperjuangkan keadilan di lapangan hijau. Namun negara-negara Timur Tengah termasuk Bahrain tampaknya tetap bertahan dengan sikap diam dan tidak memberikan tanggapan yang jelas atas tudingan kecurangan tersebut. Beberapa media dari kawasan tersebut justru menyebut bahwa pertandingan berjalan dengan adil meskipun banyak pihak di luar kawasan mereka meragukan klaim tersebut. Dukungan luas dari negara-negara Asia di luar Timur Tengah diharapkan akan memberikan tekanan tambahan kepada FIFA untuk melakukan investigasi mendalam. Banyak yang berharap agar kasus ini menjadi titik tolak perbaikan dalam pengawasan pertandingan internasional, terutama dalam hal penunjukan wasit yang dianggap lebih netral dan adil. Dengan seluruh Asia mendukung Indonesia, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa FIFA segera mengambil tindakan yang tegas untuk menjaga keadilan dan sportivitas di dunia sepak bola internasional. Cristiano Ronaldo memberikan komentar terkait pertandingan Indonesia versus Bahrain yang berakhir imbang 2-2 semalam. Dalam pernyataannya, Ronaldo secara terbuka mengkritik keputusan wasit yang memperpanjang masa tambahan waktu lebih dari seharusnya yang akhirnya memungkinkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan. Menurut Ronaldo, gol tersebut seharusnya tidak sah karena terjadi 3 menit melewati batas waktu tambahan. Seharusnya wasit sudah meniup peluit panjang. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa membiarkan permainan berlanjut begitu lama. Gol itu jelas tidak sah, pertandingan sudah selesai, ujar Ronaldo dalam sebuah wawancara pasca pertandingan. Ronaldo menambahkan bahwa ia sudah sering memperhatikan pola seperti ini dalam pertandingan yang dipimpin oleh wasit Timur Tengah. Ini bukan pertama kali. Saya sudah lama mencurigai wasit dari wilayah ini, mereka kerap membuat keputusan kontroversial yang merugikan lawan. Saya tidak yakin dengan integritas beberapa wasit yang memimpin di level internasional ini, tambahnya. Pernyataan ini segera menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan supporter Indonesia. Banyak netizen yang setuju dengan Ronaldo merasa bahwa wasit tidak berlaku adil dalam pertandingan tersebut. Beberapa pengamat juga menyoroti bahwa Bahrain sering kali diuntungkan dengan keputusan-keputusan yang merugikan timnas Indonesia, terutama pada fase-fase krusial pertandingan. Laga tersebut awalnya berlangsung dengan tempo yang tinggi, di mana Indonesia menunjukkan perlawanan sengit melalui gol-gol cepat dari lini serang. Namun keputusan wasit yang memberikan tambahan waktu lebih lama dari yang diumumkan dianggap sangat merugikan. Ronaldo yang menjadi saksi langsung pertandingan tersebut berulang kali mengungkapkan kekecewaannya. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi begitu melihat wasit yang memimpin pertandingan, ujarnya. Komentar Ronaldo menambah bahan bakar pada polemik seputar keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola internasional, khususnya di wilayah Asia. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang berharap FIFA segera mengambil langkah terkait kasus-kasus seperti ini agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mencederai semangat fair play dalam olahraga sepak bola. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan timnas Indonesia. Pasalnya, dia melihat di media sosial para pemain timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja saat latihan dan tidak ada yang serius. Sang wartawan mempertanyakan keseriusan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Ia juga sedikit menyinggung bahwa pada laga terakhir timnas Indonesia melawat ke Bahrain, pasukan Garuda kalah 0-10. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Ia menyebut para pemain di skuadnya punya energi besar dan selalu menikmati sesi latihan.
Saya hanya menekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan, kata Shin Tae-yong saat konferensi pers dilansir bolasport.com dari PSSI TV. Makanya terlihat energi timnas Indonesia naik. Attitude energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, tambahnya. Kemudian soal kalah 0-10 dari Bahrain pada pertemuan terakhir, Shin Tae-yong menunjukkan optimismenya hasil tersebut tidak akan terulang besok. Soal hasil terakhir yang kita kalah 0-10 di stadion ini, saya baru dengar fakta tersebut kemarin, ujar Shin Tae-yong. Yang lalu biarlah berlalu, yang terjadi sudah terjadi. Besok hasilnya tidak ada yang tahu dan yang jelas kami akan siap bantai Bahrain di kandangnya sendiri malam ini, tambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menilai bahwa Bahrain meraih hasil cukup baik di 2 laga sebelumnya, sama seperti Indonesia. Saya pikir Bahrain juga meraih hasil yang baik di awal-awal turnamen, mulai dari laga perdana melawan Australia. Sayangnya mereka harus dikalahkan oleh Jepang, kata Shin Tae-yong. Dari sisi kami, kita mendapatkan hasil yang bagus di 2 laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Kita mendapatkan 2 hasil imbang, itu meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami tetap berusaha untuk berkembang. Saya berharap pertandingan besok melawan Bahrain kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tambahnya. Semua pemain timnas Indonesia sudah kumpul, termasuk Mas Hilgers, jelang melawan Bahrain. Ini kata pelatih Shin Tae-yong soal bek barunya tersebut. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Kamis (10 Oktober 2024 pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia membawa 2 pemain anyar ke laga itu. Keduanya adalah Mas Hilgers dan Liano Reijnders. 2 pemain itu baru menjadi WNI dan langsung dibawa ke skuad. Per Selasa (8 Oktober 2024, semua pemain sudah berkumpul untuk menggelar latihan, termasuk Maarten Paes, Mas Hilgers, dan Liano. Kemarin ada pemain yang baru bergabung dan hari ini juga, termasuk Maarten Paes yang sudah tiba di sini bersama kita. Tadi kami menggelar sesi latihan yang berfokus ke conditioning, kata Shin Tae-yong selesai memimpin sesi latihan, dalam rilis yang diterima dari official timnas Indonesia. STY kemudian menyoroti Mas Hilgers. Bek 20 itu disebut sudah langsung berlatih dan diharapkan bisa tampil bagus buat tim. Mas Hilgers datang kemarin menempuh perjalanan jauh dan lama, dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia kini berada di urutan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Bahrain di atasnya dengan sudah meraih 3 poin, usai sempat menang sekali dari 2 laganya.